Tidak bisa dipungkiri ketika terlalu lama kita hidup di dalam tekanan, deru badai yang seakan menerpa, lalu kita mulai bertanya, mengapa ya Tuhan? Badai ini kenapa tidak juga berlalu? Badai COVID-19 ini mengapa tidak juga berlalu? Bahkan mengundang badai yang lain, yaitu resesi ekonomi. Dan semuanya menjadi terpuruk. Mengapa ya Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mempelajari mengapa Tuhan mendatangkan badai dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena Tuhan ingin tahu seberapa kokoh kita berdiri di atas firman Tuhan yang teguh. Lihatlah apa yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 tentang dua dasar. Ada orang mendirikan rumah di atas batu, yaitu firman Allah, dan ada orang yang di atas pasir, yaitu hal-hal lain yang dianggapnya mudah. Tetapi ketika badai datang, jelaslah bangunan yang di atas pasir roboh, sementara bangunan yang di atas batu tetap kokoh. Allah ingin mengetahui, apakah engkau berdiri di atas firman yang teguh, atau berdiri di atas pemahaman-pemahamanmu sendiri yang sama sekali tidak mengandung kebenaran. Bukankah dia berkata, pencobaan-pencobaan ini semuanya adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia kalau kita tinggal di dalam Allah. Sebab Allah setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi batas kekuatan kita. Dan saat kita dicobai, Dia memberikan jalan keluar. Dari mana kita tahu jalan keluarnya? Dari firman yang hidup. Alasan yang kedua adalah Allah ingin membuktikan apakah kita betul-betul orang Kristen yang berbobot. Kita membaca dalam Ayub pasal yang ke-21 ayat 18. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Jerami dan sekam adalah dua benda yang sangat ringan. Kalau ada angin yang tidak terlalu kencang saja, dia akan tertiup. Karena dia tidak punya bobot, dia tidak punya kapasitas. Apakah kita adalah Kristen jerami atau Kristen sekam? Yang sedikit saja datang cobaan, sedikit saja datang terpaan, langsung terbang, kabur, lemah, lari. Tuhan mau kita menjadi Kristen yang berbobot, bukan Kristen jerami atau Kristen sekam. Dan bobot kita itu ditentukan oleh keteguhan hati kita, kekokohan iman kita di dalam Dia. Yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan seolah-olah badai ini belum juga terus berlalu? Yunus 1 ayat 4 berkata, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Sedangkan ayat yang ke-12 dikatakan, sahutnya kepada mereka, sahut Yunus kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Alasan Tuhan yang ketiga, memberikan badai besar kepada kita untuk menyadarkan kita akan kesalahan kita, akan pelanggaran kita di hadapannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, badai diberikan untuk mengingatkan kita, ayo berdiri di atas firman Tuhan yang teguh. Badai diberikan untuk menyadarkan kita bahwa kita harus memiliki kapasitas sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki keteguhan. Jangan sampai kita mudah diombang-ambingkan. Dan yang ketiga, badai diizinkan dalam hidup kita
supaya kita diingatkan akan dosa pelanggaran kita di hadapannya. Dengan demikian kita akhirnya mengerti bahwa badai itu sebetulnya semuanya adalah cara Tuhan yang sangat baik untuk mengingatkan kita supaya kita jangan terhilang. Mari menari di atas badai. Mari hadapi badai dengan tetap percaya Dia merancangkan yang baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah harapan dalam